Pak Hasto, tenang aja, tenang. Nggak usah takut, Nggak usah tenang. takut, Pak Ibu Hasto. pasti datang. Ibu pasti pasang badan buat Pak Hasto. Ibu Pak Hasto datang. kan sekjennya Ibu, iya kan? Tenang, jangan telat makan, jangan sampai sakit. Harus dijaga kesehatannya. Jangan nangis mulu ya. Nanti dibelain kok ya, dikriminalisasi, dizolimi karena oposisi. Iya, jadi Pak Hasto tenang, strong, Pak Hasto strong ya. Satu lagi, semangat Pak Hasto, semangat. Cie yang lagi menyandang gelar baru sebagai tersangka. Pantes aja ya segitu bencinya sama Pak Jokowi dan keluarga. Ternyata ini ya bener sih apa yang dikatakan Pak Jokowi ketika Pak Jokowi bilang, ya biar waktu yang akan menjawab. Ini dah maksudnya. Gitu ngatain Pak Jokowi berkhianat lah apalah. Ya bener Pak Jokowi berkhianat. Bener itu. Ngapain tetap setia sama banyak masalah kayak gitu. Ngapain merugikan rakyat? Wajar lah seorang presiden kita nggak mau nurut kalau melakukan hal-hal yang menyimpang. Inti kate-kate. Terus kalau kayak gini nyalain Pak Jokowi lagi. Iya, nyalain Pak Jokowi atas ulah kalian sendiri. Lawak kalian itu. Ngelawak ya Bu ya. Awas aja ya kalau misalkan nanti ada drama nangis-nangis lagi. Lagi. Pak Hasto. Ya, semoga segera selesai ya permasalahannya Pak Hasto ya. Yang terbaik lah buat Pak Hasto. Wih, kabar hebat. Hasto ya, dengerin nih, Hasto PDI Perjuangan ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan juga keterlibatan Harun Masiku. Saya udah bilang apa ya, Hasto ini ya bakalan dipenjara dan sekarang ya siang ini barusan dijadikan tersangka oleh KPK. Mampus gak kamu Hasto? Mampus ya. Hukum karma selama ini kamu memfitnah seorang Jokowi. Ya sekarang tinggal kader-kader PDI yang lain yang siap-siap ketangkap. Oke gitu. Pokoknya ini ulang tahun apa bukan ulang tahun sih, sorry. Saya saking bahagianya. Ini adalah apa ya? Kado di akhir tahun yang luar biasa ya. Hasto selamat membusuk kamu di penjara ya. Kader PDI Perjuangan ya, yang lain ada yang mau menyusul. Makanya ya, hati-hati punya lisan. Sekarang kalian yang kena sendiri. Bapak Jokowi kalian hina, Bapak Jokowi kalian adu domba, Bapak Jokowi kalian fitnah ya, dan kembali kepada kalian sendiri. Terima kasih Tuhan. Nggak enak ya kalau benar terus tuh. Nggak enak, bener Bang. Masa iya setiap nggak enak harus dikasih kucing terus? Kesian kucingnya kan. Jauh-jauh waktu aku pernah menyampaikan penetapan tersangka terhadap H seharusnya dilakukan jauh-jauh waktu, bukan hari ini. Pada dasarnya hanya tinggal menunggu waktu, bahkan seharusnya penetapan tersangka tersebut bisa dilakukan sebelum pemilu dilakukan. Hanya ada suatu dan lain hal saja penetapan tersangka pada akhirnya dilakukan hari ini. Pemanggilan saja baru beberapa bulan yang lalu, seharusnya dilakukan beberapa waktu sebelum pemilu dilakukan. Ya. Bahkan aku pun pernah menyampaikan pada dasarnya Harun Masiku masih berada di Indonesia. Tidak sulit untuk menangkapnya. Masing-masing pihak sama-sama tahu keberadaan Harun Masiku berada di mana. Maka pertanyaannya, sampai sejauh manakah keinginan untuk menangkap Harun Masiku? Namun yang pasti keberadaannya masih di Indonesia. Maka mari kita lihat apakah akan ada tersangka-tersangka baru yang berkaitan dengan Harun Masiku. Seharusnya masih ada. Maka kita lihat pula apakah Harun Masiku dapat tertangkap atau tidak. Padahal keberadaannya mudah diketahui, tidak sulit.
Tidak sulit. Jadi wong kampret ya kampret, kadal ya tetep kadal, kadal buntung, nangis ternyata ulah kadut nyerang keluarga Bapak Jokowi, serang kanan, serang kiri, sikut kanan, sikut kiri, sondol ngisor, sondol dhuwur. Ternyata kadale ki wong bangkreng, ngomong ngalor ngidul ngetan ngulur ora jelas. Ternyata dheweke kene sing ngomong maling, malah dheweke sing maling, bangkreng. Walah hasto giliran ketemu karo media iya sing marah kena jadi Megawati pusing, anak buah pada jadi kampret kadal. Wong kok kaya iki kok ngomongnya jelas membela rakyat kecil, rakyat sing endi wae. Brengsek itu brengsek, ngomong sepenake dewek seakan-akan ke pemerintahan Jokowi ora bener. Ternyata dewek ini biangnya ki biang kerok ya, ngomong sepenake budele dewek ora pernah dipikir. Ternyata malingnya gue syukur gue. Nah ini dia, ternyata terjawab sudah ya beberapa bulan belakangan ini kenapa Bung Hasto selalu teriak-teriak, dan akhirnya sekarang katanya KPK menyatakan Hasto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku, dan tidak tahu apakah nanti akan menyusul Yasona. Nah ini perangnya luar biasa nih. Perangnya luar biasa. Kita akan lihat apakah nanti Ibu Mega benar-benar akan ikut mendatangi KPK, ya kan? Katanya kan Ibu Mega ngasih pernyataan nih, kalau Tok, tenang aja Tok, nanti kalau kamu jadikan tersangka, saya akan datangi KPK. Nah, mau mendatangi ini maksudnya gimana? Jadi kan digertak ya. KPK-nya digertak sama Bu Mega ini, apakah berani mentersangkakan Hasto atau tidak, ya kan? Ya, begitulah. Inilah kehidupan politik yang ada di Indonesia. Orang yang bermain api akan terbakar. Apa yang kamu tanam pasti akan kamu tuai, ya kan? Setiap orang pasti akan menuai apa yang dilakukannya. Dan kita tidak tahu siapa lagi yang akan menjadi tersangka untuk bulan-bulan ke depan. Dan ini seperti apa bentuknya? Apakah ya PDIP ketua DPR-nya ada Puan. Nah, bagaimana proses transaksi-transaksi seperti ini yang dilakukan kita tidak tahu di belakang layar seperti apa. Ataukah ini murni secara hukum? Kenapa baru hari ini berani untuk mengungkap kasus Harun Masiku, sedangkan sebelumnya Harun Masiku tidak tersentuh. Nah, jadikan kelihatan ya, kalau seandainya selama ini yang melindungi Harun Masiku itu siapa, ya kan? Nah, itu kan pasti kita jadi tahu clue-nya, kita akan melihat clue-nya sendiri, benang merahnya itu di mana? Benang merah, bukan benang merah, benang merah. Benang merah. Benang merahnya di mana? Clue-nya siapa yang selama ini melindungi Harun Masiku, ya toh? Nah, kita akan jadi tahu. Ini beritanya akan semakin detail, pelan-pelan akan semakin detail, akan terbongkar semua. Ya begini. Dan di Indonesia ya seperti ini. Semoga kita doakan ke depan orang-orang yang mau korup menjadi jera dan merasa khawatir ya, karena Pak Prabowo sendiri sudah punya komitmen untuk memberantas korupsi. Salam bijak.
Saya Adri Syadzal, CEO Retail Team Indonesia. Bukan buzzer ya, bukan buzzer. Jadi kita mendukung hukum siapa saja yang dihukum sesuai dengan apa yang dia lakukan, ya silahkan aja. Kalau yang nggak melakukan kan nanti bisa pra peradilan dan sebagainya. Dan kalau nggak terbukti bisa keluar, ya kata. Dan pada akhirnya KPK memiliki taji dan nyali yang sangat dalam untuk menetapkan Pak Hasto Kristianto sebagai tersangka. Dan saya dan seluruh rakyat Indonesia berterima kasih kepada KPK. Good job. Dan ini akan menjadi berita yang sangat viral dalam beberapa hari terakhir. Dan semoga para penjahat yang lainnya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih.